juga Bang Hendra akan menemani saya ya buat ngobrol-ngobrol bersama Pak Pandu dan dengan narasumber lainnya. Jadi kita sapa dulu lah ya. Selamat pagi Bang Iman. Pagi nih. Tapi gak ada tepuk tangan untuk kami, gak ada tepuk tangan bapak-bapak mohon. Iya, makasih Pak, makasih. Oke, karena kenapa nggak dapat tepuk tangan? Biasa aja. Oke, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol nantinya. Tapi sebelum itu kita akan mengundang juga untuk narasumber kita di sini. Kita akan mengundang Bapak Erwin Suwondo, SIK MIK selaku Wadir Lantas Polda Sub. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, silahkan Bapak, boleh duduk, dipilih ya yang mana aja mau duduk di mana, santai aja kita ngobrol pagi ini. Selanjutnya kita akan mengundang Bapak Insinyur Abdul Haris Lubis, MSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Baik. Selamat pagi Bapak, silahkan duduk. Dan yang terakhir kita mengundang narasumber kita ini selaku penggiat sepeda ya, ataupun goeser sebutannya. Selanjutnya kita undang Bapak Ahmad Fitria untuk hadir bersama dengan kita. Baik, silahkan. Oke, kali ini sudah lengkap ya, sudah lengkap tentunya untuk narasumber dan juga saya ditemani dengan dua host ya yang luar biasa, ada Bang Hendra dan juga Bang Iman. Kalau gitu kita buka langsung aja Bang Iman ya. Gimana? Siap. Wah, brutal. Ini Wak Brutal sebenarnya namanya ya kan, nama betulnya Hendra ya kan, tapi Wak Brutal tadi, Wak Brutal ada salah sedikit tadi. Jadi yang Wak Brutal tengok naik apa tadi sepeda, itu istri-istri goes-goes itu loh tadi lah. Wah, bininya itu semua. Ya, halo yang cantik sana. Oh, rupanya bukan, Bang ya. Bukan. Iya. Niat. Oh, niatnya ada ya. Siap. Tapi ngomong-ngomong sepeda lah nih, Wak ya. Kalau sepeda, kalau Wak mulai dari tahun berapa lah nih sepeda sebenarnya, Wak? Kalau zaman titik gantung ada yang tahu, itulah dia. Loh, 2 kali berarti ya? Lu beli sepeda titik gantung, Wak? Mana ada enggak? Iya. Bapak itu paham nggak sih kereta angin emang sebutannya dulu sepeda? Iya, itu kan sebenarnya bahasa Indonesia yang asli. Saya dulu ingat kok waktu SD itu sepeda itu adalah kereta angin. Pak, seumur kita, Pak. Seumur. Oke, tapi emang ya kita di sini ngobrol itu tentang berkeselamatan dalam bersepeda ya, karena memang kita lihat antusias peminat sepeda di Indonesia itu melonjak naik, apalagi semenjak pandemi ya Pak ya. Kita luar biasa, bukan hanya di Medan aja, tapi itu startingnya kalau nggak salah di Jakarta ya Pak ya, itu gara-gara CFD-an. Waduh, dari situ mahal harga sepeda, sumpah. Betul. Asli. Betul. Ya, tapi sebenarnya kalau masalah musik sepeda ini kan ada juga alasannya, gara-gara pandemi kan. Betul. Alasannya kan lagi hitsnya gara-gara pandemi. Tapi jangan salah, aku tinggal jalan pancing Bang. Tahun 90-an, mama-mama yang kerja di pabrik semua naik sepeda Pak. Jadi sebenarnya ini momen kita juga untuk mensepedakan masyarakat lagi. Betul. Iya. Nah, kita bakal ngobrol. Pak Pandu bakal ngasih presentasinya nih pagi ini untuk tentang berkeselamatan dalam bersepeda. Gimana Pak? Udah siap ya Pak ya? Siap. Oke, silakan Pak kalau gitu. Baik, terima kasih Pak. Saya pertama-tama berterima kasih ya mendapat kesempatan di sini bisa sharing informasi tentang perkembangan regulasi seiring dengan tumbuhnya penggunaan sepeda yang demikian pesatnya. Nah, Kementerian Perhubungan begitu melihat kok animo masyarakat begitu tinggi dalam penggunaan, maka kewajiban sebagai regulator ini harus membuat namanya semacam regulasi yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bersepeda. Nah, untuk itulah Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan. Penyusunan regulasi ini tentunya tidak dilaksanakan sendiri oleh
Kementerian Perhubungan ya, tetapi dilaksanakan dengan berdiskusi, minta masukan, pendapat dari para stakeholder. Sesama pemerintah sendiri kita diskusi dengan jajaran kepolisian, dalam hal ini Korlantas, terus kemudian juga dengan perindustrian, karena ini menyangkut masalah industri sepeda. Nah, tapi untuk operasionalnya yang lebih tahu masalah sepeda itu kan para goeser ya. Makanya kita undang mereka dalam pembahasan peraturan menteri ini. Di Jakarta itu mungkin di sini ada juga ya komunitas bike to work. Nah, itu saya rasa di sini juga. Nah, itu kita minta masukan, terus juga dari industri sepeda itu sendiri juga kita undang. Nah, intinya kita hanya ingin ya melihat atau memberikan pedoman kepada masyarakat melalui peraturan ini untuk bersepeda yang berkeselamatan itu apa sih yang diperlukan dari aspek sepedanya itu sendiri. Apakah ada kira-kira unsur-unsur dalam sepeda itu yang mutlak harus diperhatikan. Nah, dari diskusi itulah muncul peraturan menteri di mana diatur untuk berkeselamatan dalam bersepeda itu ada komponen-komponen yang harus diperhatikan masyarakat. Yang antara lain adalah sistem remnya. Kan kita itu hal yang kebutuhan mutlak ya. Kalau sepeda nggak ada remnya kan ini sangat bahaya sekali. Ya kalau jalannya datar seperti kota Medan, dalam kota nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ke Brastagi sana remnya nggak ada ya gimana gitu. Terus kemudian, nah ini yang agak kemarin itu jadi perdebatan ya. Di BM itu kan dipersyaratkan spakbor. Nah, itu akhirnya titik temunya udah ketemu. Dari spakbor itu adalah hanya diperuntukkan untuk sepeda-sepeda yang untuk kegiatan sehari-hari, misalkan ke kantor, dan sepeda itu memang dari pabriknya memang sudah didesain dengan spakbor gitu loh. Tapi kalau untuk sepeda olahraga, sepeda balap, sepeda gunung ya tidak perlu dilengkapi dengan spakbor. Terus juga yang jadi perdebatan kemarin di dalam PM itu kan dianjurkan atau diwajibkan untuk menggunakan helm ya. Nah kalau hanya ibu-ibu ke pasar masa pakai helm? Nah itu disepakati tidak. Yang pakai helm itu adalah yang terutama untuk yang berisiko tinggi, seperti misalkan untuk keperluan olahraga balap itu kan kecepatannya tinggi, atau yang sepeda gunung ya mountain bike itu kan kadang-kadang naik turun, nah itu kan risikonya tinggi. Nah itu diwajibkan untuk menggunakan helm. Jadi harapan saya soal helm nggak usah diperdebatkan karena ini sudah jelas pengaturannya. Kalau hanya untuk yang ke pasar atau mungkin adik-adik kita yang mau ke sekolah dengan kecepatan rendah, apalagi di situ sudah disediakan jalur khusus, ya nggak usah diperdebatkan. Tetapi kalau pengen selamat ya nggak apa-apa, tetap ya, tetap pakai itu, tetap pakai helm. Tapi jangan dibayang-bayangi, kalau saya nanti nggak pakai helm saya didenda atau ditilang oleh Pak Polisi, enggak gitu loh. Ini tahap pertama, ini adalah tahap mensosialisasikan bagaimana masyarakat bersepeda yang aman. Nah yang lebih penting lagi, bagaimana kalau bersepeda malam hari. Nah itu dalam PM itu diatur untuk keperluan bersepeda malam hari paling tidak disediakan sepeda itu harus ada lampunya. Kalau tidak ada lampu harus dilengkapi dengan alat pemantul cahaya. Alat pemantul cahaya ini kalau masyarakat nyebut, ada yang nyebut spotlight ya, spotlight itu padahal merek ya. Terus kalau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya ya reflektif ya, reflektif. Artinya kalau benda itu kena sorot lampu kendaraan bermotor, dia akan memantulkan cahaya. Nah ini akan ketahuan. Nah biasanya kan reflektor itu bisa dipasang di pedal, ada di bagian belakangnya tempat duduk. Nah ini. Nah selain itu dianjurkan juga kalau bersepeda malam hari ini kita menggunakan baju yang ada reflektornya juga, sehingga kalau ke sorot lampu kendaraan itu akan nyala, sehingga dalam jarak berapa 100 meter itu udah kelihatan. Dan sebenarnya masalah reflektif ini ada ukurannya, tidak sembarang reflektif ya.
Kalau sembarang reflektif itu mungkin daya pantulnya itu hanya 50 meter. Nah ini sangat bahaya. Semakin tinggi tingkat reflektifnya itu semakin aman. Karena apa? Dari jarak katakanlah lebih dari 100 meter itu sudah terlihat oleh pengemudi. Nah yang lebih penting lagi selain persyaratan sepeda itu adalah tata cara bersepeda. Di dalam PM 59 itu diatur tata cara bersepeda. Pesepeda itu tetap wajib mengikuti aturan lalu lintas. Misalkan di traffic light pas lampu merah ya harus berhenti, tidak boleh. Oh saya kan bukan kendaraan bermotor, Betul. lampu merah nyelonong aja, nah itu nggak boleh. Terus kemudian tata cara berlalu lintas ini di PPM itu tidak boleh lebih dari 2 baris. Jadi dia hanya 2. Kenapa kok 2 baris? Karena apa? Dengan 2 baris itu ruang yang dipakai oleh pesepeda itu udah sama ukurannya dengan 1 mobil. Jadi kalau dia lebih dari itu, ya kalau jalannya itu lebih dari 2 lajur, kalau dia jalan itu hanya 2 lajur, 2 arah, berarti dia ngambil jalur lawan. Nah ini kan sangat bahaya sekali. Makanya dalam bersepeda diatur maksimum 2 berlajur. Terus kemudian juga tidak boleh selama bersepeda itu menggunakan telepon seluler ya. Kalau mau ya terima telepon sebaiknya berhenti dulu. Karena apa? Itu mengurangi konsentrasi pada waktu bersepeda sehingga itu sangat berbahaya. Terus kemudian juga kalau di ruas jalan itu disediakan lajur sepeda atau jalur khusus sepeda, pesepeda wajib menggunakan jalur itu, jangan menggunakan jalur kendaraan bermotor ini. Nah ini beberapa hal tata cara berlalu lintas. Dan juga kalau sepeda itu tidak sediakan tempat ngangkut orang ya, atau dulu kita kenal boncengan, ya itu kita tidak boleh mau ngangkut orang lain selain diri kita sendiri gitu. Tapi zaman saya dulu masih SMP ya, kalau dulu sebutnya, kalau saya orang Jawa, sepeda lanang. Sepeda laki itu yang ada stangnya depan itu loh, itu biasa, nggak ada boncengnya, kita bonceng di depan itu. Nah, tapi mudah-mudahan ini nggak terjadi karena itu sangat berbahaya sekali ya. Makanya di PM 59 itu tidak boleh ngangkut orang kalau tidak disediakan tempat mengangkut orang itu atau boncengannya itu. Nah ini tata cara berlalu lintas. Satu hal lagi, di dalam PM 59 itu juga diatur bagaimana kita memberikan isyarat dengan menggunakan tangan ini. Mungkin kalau dulu yang teman-teman pernah ikut pramuka ya, kalau saya dulu ikut pralantas namanya, pramuka lalu lintas dulu, binaan kepolisian itu ada. Jadi bagaimana cara menggunakan tangan kita ini untuk memberikan sinyal. Nah di PM 59 itu dimasukkan kalau kita mau belok kanan ya rentangkan tangan kita ke kanan. Nah, nanti kalau belok kiri rentangkan ke kiri, kalau berhenti rentangkan ke atas. Itu sudah diatur. Nah ini gambarnya seperti ini. Harapan kami juga ini nanti komunitas sepeda itu mensosialisasikan ini, karena kan tidak semua persimpangan jalan ya, khususnya pada waktu belok ke kanan itu sudah dilengkapi dengan traffic light. Ih, masak daun ubi, aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000, 7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Ih, udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Ih, hampir ketabrak aku. Oli Sampeng, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati, mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia mau coba Auden ya? Belum siap aku bercakap. Ngamber aja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah dudon ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Nah, yang ini pas sekali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini ya? Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC.
Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Sederhana, berpengalaman, religius, merakyat akhir Salman, cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Warga Medan coblos nomor 1. Nah, dari Bang Amar sendiri selaku penggiat sepeda atau goeser, itu gimana buat teman-teman goes di komunitasnya atau di luar, sudahkah disosialisasikan atau belum? Ya. Nah, ini sekarang kerjaan Bang Iman nih sama Bang Hendra, ya kan? Coba julidkan sekali. Iya, betul itu, betul. Tapi aku teringat juga sih gini, siapa dibilang Pak Putu ya, kalau misalnya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bukan menggunakan motor ataupun mobil, tapi sudah beralih ke angkutan umum dan pakai sepeda-sepeda ini. Wah, berarti memang yang pakai sepeda ini memang kualitasnya udah orang-orang maju. Tepuk tangan dulu, pakai sepeda semua nih, goeser-goeser kita. Nah, aku tanya lah dulu sama abang, nah macam mana tadi bang sosialisasi abang sebagai penggiat sepeda, cemana kira-kira bang? Dan kira-kira kan banyak nih bang, penggiat sepeda ini kan banyak juga yang anak-anak kecil gitu. Kayak tadi kan banyak yang melanggar lalu lintas, anak-anak yang pengen TikTok aja gitu kan, pengen bergaya saja gitu. Walaupun dia nggak sadar dia sudah sehat nih gitu. Kira-kira gimana bang? Ya terima kasih. Pertama sekali sebelum saya ungkapkan apa tadi menjawab pertanyaan ini tadi, kami selaku goeser dan juga teman-teman yang bisa naik sepeda mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Menteri Perhubungan. Tepuk tangan lu. Karena setelah dikeluarkannya Undang-Undang tentang lalu lintas tahun 2009, baru sekarang Pak Menteri sekarang Pak Budi Karya Sumadi yang mengeluarkan peraturan Menteri tentang keselamatan bersepeda. Kami selaku goeser yang memandang positif atas demam sepeda ini. Banyak memang istilahnya hal-hal yang luar biasa dari demam sepeda ini. Ya tadi juga sudah disebutkan Pak Direktur tentang kuliner tadi ya. Ya memang di pelosok-pelosok juga tumbuh kuliner-kuliner, warung-warung kecil yang tempat melintasnya para pesepeda. Juga di kota-kota besar, bahkan yang unik sekarang ini tumbuh dan berkembangnya lagi Minion, sepeda mini yang direkap ulang. Mana nih Minion? Hadir tadi nih, Minion Medan. Ya. Itu di depan ada ya, sepedanya di depan ada displaynya. Keren sih emang. Iya, jadi Minion sudah pakai RD sekarang. Itu. Jadi kemudian sepeda lipat juga ya. Mungkin juga karena kasus itu juga yang harganya luar biasa, sepeda lipat itu yang dari Inggris ya. Ini merupakan hal-hal yang luar biasa terjadi karena demam sepeda. Tetapi juga diikuti juga memang kita harapkan dari komunitas juga bisa mengedukasi. Kalau komunitasnya mengedukasi anggotanya untuk bisa selalu taat dan aturan. Tetapi kadang-kadang juga mohon maaf bahwa goeser-goeser ini karena bersepeda itu adrenalinnya timbul gitu Pak ya. Adrenalin itu ya kadang-kadang kalau tidak dikendalikan ya bisa merusak gitu. Mungkin karena rombongan rame-rame merasa hebat, ya goeser juga seperti itulah namanya, kalau udah rombongan merasa hebat semuanya. Jadi kami dari komunitas-komunitas juga sudah ada paguyubannya, baik di Sumatera Utara maupun juga di Aceh, ya terus mengedukasi. Misalnya masalah helm ini, ketika ada event atau apa gitu, perkumpulan gobar, goes bareng. Nah,
goeser yang tidak pakai helm itu nggak kami foto gitu, panitia nggak foto, dia dilewatkan aja gitu. Jadi emang wajib pakai helm ya? Iya, karena dia kan ada resikonya. Betul. Goeser lain tadi dengan yang untuk sehari-hari. Nah, itulah salah satu dari peran komunitas, terus mengedukasi. Nah, kemudian kami juga goeser ya, peraturan itu secara tertulis agak susah memang mengaplikasikannya kalau tidak pakai influencer ataupun infografis. Jadi kami harapkan juga dari Kementerian Perhubungan dengan anggaran yang ada bisa mengeluarkan infografis atau gambar-gambar yang bisa dipahami masyarakat gitu ya. Jadi setiap goeser ini biasanya tergabung dalam komunitas, ada grup-grup WA, apakah di Facebook ataupun di WA, Instagram dan lain sebagainya. Jadi itu bisa diviralkan gitu. Jadi itu kalau membaca peraturan Menhub itu nomor 59 itu ya agak jelimet juga. Males baca intinya ya Bang ya. Nggak usah basa-basi. Males baca, udah buat gambar enak ya. Oh ini rupanya gitu ya kan. Agak jelimet. Agak jelimet. Tapi emang apa ya kalau misalnya, tapi benar. Ini abang dari komunitas mana? Pedal, Persatuan Sepeda Langkat. Oh, Persatuan Sepeda Langkat ya. Berarti dari Langkat? Ya. Oke. Di Langkat sendiri pesepeda banyak? Cukup banyak lah. Cukup banyak. Jadi emang udah disosialisasikan ya untuk sepedaan ya. Iya. Nah, jadi emang problem yang dilihat lah dari para pesepeda di Langkat itu apa? Ya, kalau di Langkat ya karena memang dia masih kota kecil ya. Tetapi kami kan juga berinteraksi dengan teman-teman yang di Medan bahwa memang masih sangat kurang ya fasilitas ya. Kita cemburu dengan misalnya kota di Magelang nih Pak ya. Magelang memang luar biasa, Bandung juga baru-baru ini mereka mengadakan survei tentang jalur sepeda mana yang layak. Di Medan kan kami rasa belum ada. Bahkan kita Medan kalah dengan Banda Aceh. Banda Aceh sudah ada bus feeder yang bisa mengangkut sepeda. Nah, bahkan ini juga ketika berapa minggu lalu kami ikuti PNKJ Kemenhub, kita di Medan nggak dapat bantuan nih Pak. Ini kurang lobbynya juga nih mengenai fasilitas parkir sepeda gitu Pak. Ya maunya dapat juga lah Medan. Contoh aja, nanti kalau udah ada contoh, kemudian nanti dukungan dari Pak Kapolda dan Pangdam atau Pak Gubernur, ya bisa dilobi CSR dari perusahaan-perusahaan yang banyak di sini ya. Ya jadi karena gini, seiring gitu antara yang bersepeda di kota kemudian dengan fasilitasnya gitu maunya ada gitu ya. Jadi Medan sebenarnya kalah dengan kota-kota lain, bahkan yang naik daun sekarang di kota-kota di Kalimantan. Iya sih memang benar. Jadi emang Medan tuh kayak butuh support gitu ya Bang ya, khususnya untuk fasilitas dan juga tadi sebagai masukan dan saran. Berarti untuk peraturan tadi ya, peraturan dari kementerian tadi kalau bisa divisualkan gitu ya. Jangan tulisan jelimet gitu ya Bang ya. Diviralkan ya. Maunya yang bagus-bagus, yang viralnya gitu ya. Iya. Yang positif gitu ya Bang. Yang positif. Jadi istilahnya yang infografis itu lebih bisa dipahami. Sederhana, berpengalaman, religius, merakyat akhir Salman, cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Warga Medan coblos nomor 1. Saatnya kota Medan berbenah. Kita hilangkan korupsi, banjir, jalanan berlubang. Kita bangkitkan ekonomi kerakyatan.
benahi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Kejayaan Kota Medan harus kita kembalikan. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kota Medan. Pilih nomor 2. Kadang-kadang sepeda ini kita kira pasangan keluar pagi-pagi subuh. Betul. Ya kan? Ini harusnya dicek juga suratnya ini kayak mana nih. Kadang-kadang nanti rupanya pasangan selingkuh ini. Ada sepeda di subuh-subuh. Iya, ini bahaya ya. Mohon maaf ya. Emang lain ya, Bang. Lain. Makanya aku bingung, panitia kok ngundang aku gitu. Bang, abang nanti ngomong apa? Ya suka aku lah, aku bilang. Karena aku tengok udah ngantuk semua pesepeda ini jam 10 tidur. Iya. Mana-mana pesepeda ini jam 10 tidur. Betul. Kecuali kayak bapak bilang dari Madiun itu kalau jam 10 makan pecel enak pak ya. Wah, tahu saya itu pak sebelah kiri pak kalau dari Tanjung Morawa. Ya, ada sebelah kiri itu. Tanjung Merawa. Oh ini Madiun ya? Tanjung Merawa. Ini mau kampus kelas lebih. Apa itu ya pak? Mungkin yang saya tanya ada nggak surat tilang untuk bersepeda? Nah itu umpamanya melanggar lampu merah, atau salah parkir. Salah parkir? Benar. Sepeda salah parkir ya? Bisa. Oh bisa. Bisa dari pohon ya tangannya gitu. Kena orang jatuh. Perkara kita. Oke. Gimana Pak? Ya Mak, pada prinsipnya setiap pengguna jalan wajib mematuhi protokol lintas. Betul. Mau pejalan kaki, sepeda, apalagi kendaraan bermotor. Terkait dengan sepeda, berdasarkan undang-undang penindakannya sementara ini bagi pengguna sepeda yang bila ada jalur sepeda dia menggunakan lajur sebelah kanan, itu baru bisa ditindak. Oke. Jadi saya belum tahu kalau di Jakarta contohnya begitu sudah ada jalur sepeda ditetapkan oleh peraturan gubernur sebagai jalur sepeda, nah itu pengendara sepeda wajib menggunakan jalur itu. Bila melanggar itu nanti ada tilangnya. Oh ada tilangnya. Ada tilangnya. Suratnya sama nggak Pak? Surat tilangnya sama? Ya sama sih. Sama aja ya. Cuma karena ini belum familiar, ya kita masih sosialisasi. Oke. Masih sampaikan himbauan. Ya, yang kedua kita hilangkan mindset ini. Dulu kan kita berpikir kalau sepeda kecelakaan dengan sepeda motor, yang salah sepeda motor. Betul. Sepeda motor kecelakaan dengan mobil, yang salah mobil. Nah, sekarang tidak bisa. Jadi mindsetnya walaupun dia pengguna sepeda, kalau di jalan memang yang salah sepeda, sepeda bisa dulu. Iya. Gitu loh. Jadi gini lah Pak, sikit Pak ya masalah kecelakaan tadi Pak. Kan pernah kejadian ini Pak, mobil ini sebenarnya salah sepeda, tak sengaja tersenggol dia, tapi masa di situ nyalain mobil dan mobilnya diuber-uber Pak. Jadi langkah yang paling tepat dilakukan si pemobil apalah Pak? Karena kalau dia lari makin dikejar benar enggak? Makin lari dikejar masa. Benar. Aku melihat pengalaman pribadi. Sebenarnya iya. Iya kan? Gimana tuh Pak? Jadi kan dia main masuk aja dari gang, keluar aja ngebut kan? Mungkin remnya pun rem kaki ya kan? Kita senggol sikit, kita apa? Masa mengejar. Nah, jujur kita ada ketakutan. Nah kita lari makin dikejar. Itu gimana solusinya sebenarnya Pak? Ya itulah tadi mindset kita selalu menyalahkan pengendara yang lebih besar. Betul. Ya kalau kita mengalami seperti itu yang utama kita tolong lah. Betul. Pengendara sepeda tadi. Kalau kita tolong kemungkinannya lebih besar. Kalau kita kabur mungkin tambah lagi. Wah kabur nih salah nih. Iya. Tambah parah. Lebih. Apalagi diatur dalam undang-undang itu bila kita menemukan korban kecelakaan lalu lintas wajib kita menolongnya. Oh, tolong. Kalau kita nggak menolong, awalnya kita nggak salah jadi salah. Oh gitu. Bahaya juga yang kau senggol emak-emak apa cewek gadis? Memang emak-emak. Habis habis. Gak ada guna kau lawan. Gak ada guna. Walaupun pengacara 100 orang. Habis Bang Iman, ya kan? Ya kalau misalnya tadi janda kan enak itu. Oke, tapi memang itu ya yang paling dikhawatirkan ya ketika sepeda kecelakaan lah misalnya gitu kan, mungkin accidentnya karena sepeda motor atau mobil, yang disalahkan itu yang besar. Iya betul.
Apalagi di simpang ini Yosudarso itu kan simpang 4 lampu merahnya agak lama Pak, tapi sebenarnya tujuannya kan bagus untuk lalu lintasnya bisa teratur. Ada aja nggak sabar Pak, ya kan? Dibantingnya aja terus, begitu masuk dari sini mobil apa nggak aduh kacau kita. Nah itulah mungkin yang harus kita. Tapi Pak, misalnya Pak, ini kejadian nih Pak. Kita misalnya masa mengejar nih Pak, nyala-nyalain. Mungkin mental orang kan beda-beda. Kalau saya hadapi lah Pak. Apa yang dihadapi? Ya polisinya nanti. Nah saya kebetulan lari lah kita Pak, tapi ke kantor polisi terdekat. Kita melaporkan hal tersebut karena kondisi udah nggak kondusif. Itu gimana kira-kira Pak? Ya boleh saja Pak, tergantung situasi ya. Banyak juga yang pelaku kecelakaan lalu lintas karena situasinya begitu, dia kabur melaporkan ke kepolisian. Dia mengamankan diri bahwa dia terlibat kecelakaan. Itu bisa Pak ya? Oke, jadi bisa lah cari tempat perlindungan. Jadi kok bisa dikejar? Aku kantor polisi aku, tenang. Oke, kalau itu dari kepolisian berarti emang sejauh ini Pak ini ya sudah disosialisasikan ya untuk aturan-aturan tadi itu termasuk penilangan itu tadi ya. Di aturannya di Undang-Undang Nomor 22 sudah ada sih gitu. Cuma karena selama ini kita belum familiar ya. Cuma sekarang ini kan karena pandemi pengguna sepeda meningkat tajam ya, mulailah kita didukung dengan peraturan Menteri Perhubungan dari itu. Kita bersama komunitas sepeda agar lebih intens lah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masak daun ubi aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000, 7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Hampir ketabrak aku. Oli samping, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati, mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia mau tunggu Auden ya? Belum siap aku bercakap. Nyamber aja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah daun ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Yang ini pas sekali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini ya? Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh nggak apa-apa Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Saatnya Kota Medan berbenah. Kita hilangkan korupsi, banjir, jalanan berlubang. Kita bangkitkan ekonomi kerakyatan. Benahi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Kejayaan Kota Medan harus kita kembalikan. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kota Medan. Pilih nomor 2. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya apresiasi dulu acara ini, Pak Pandu. Luar biasa. Terima kasih, acara ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat atau bagi kita dan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya ya. Tadi memang ada pertanyaan, tapi belakangan saya jawab pertanyaannya, ya Pak ya. Nah, saya ingin sebelum ke situ, saya ingin mencermati dulu tren peningkatan pesepeda ini. Ya. Kita tadi sudah sepakat bahwa bukan hanya di Sumatera Utara, bukan hanya di Medan, tapi di seluruh Indonesia barangkali sepakat kita bahwa tren pesepeda ini meningkat tajam, jauh besar.
Nah, tentunya saya kira tadi juga disebut ini momen kita untuk memasyarakatkan sepeda. Saya kira pas, dan ini memang harus kita budayakan. Kalaupun dulu itu sudah pernah ada, kalau masyarakat Kota Medan tahu tuh dari Tembung itu ya, kalau dari Tembung kerja ke Kota Medan itu naik sepeda semua. Nah, saya kira ini kita budayakan selain untuk menyehatkan masyarakat, artinya kesehatan. Kalau masyarakat sehat kalau bersepeda kan seperti itu, karena dia olahraga. Tetapi mungkin ke depan, utamanya kota-kota metropolitan, mungkin kota besar seperti Medan, kita ada kawasan Membidang namanya, Pak. Medan, Binjai, Deli Serdang. Mungkin dengan memasyarakatkan sepeda ini, atau masyarakat kita budayanya sudah naik sepeda, ya mungkin kita tahu bahwa Medan saat ini semua orang mengeluh bahwa tingkat kemacetannya sudah tinggi. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa dalam 4 tahun atau beberapa tahun ini, mungkin kemacetannya sudah semakin ada stagnan bahkan. Ya, begitu kita keluar rumah sudah macet. Nah, mungkin kita berharap dengan membudayakan sepeda ini juga bisa mengurai kemacetan itu. Betul. Artinya khususnya yang di kota metropolitan. Artinya urusan-urusan yang jaraknya radius 5 sampai 10 km tentu menggunakan sepeda ini cukup efektif. Betul. Jika kita mau semua, itu yang pertama. Selain masyarakat kita menjadi sehat. Nah, lalu tentunya begini. Tadi juga Pak Pandu tadi sudah memaparkan soal aturan. Nah, kami artinya kita sependapat, peningkatan tren ini memang harus diatur. Kalau tak diatur, pasti akan menimbulkan berbagai hal yang negatif. Satu, pasti kecelakaan bersepeda, bukan hanya sepedanya, mungkin orang lain yang kendaraan lain ikut meningkat. Kemudian apalagi kerawanan kriminal juga, Pak, mohon maaf, Pak, di mana-mana kita sudah ada mendengar. Jadi kalau artinya berbarengan dengan itu, berarti semua harus melakukan antisipasi, respon bagaimana supaya hal-hal negatif yang mungkin terjadi itu tidak terjadi. Artinya sudah diantisipasi. Nah, tadi juga disinggung, tadi Pak Pandu sudah singgung tadi, ya kalau bisa diresponlah dengan melengkapi fasilitas. Nah, tadi juga yang dari Langkat ya, supaya fasilitasnya dilengkapi. Nah, begini, khusus tadi saya baca-baca, Pak, di dalam peraturan itu, ini ada hierarkinya juga. Ini perlu kita sosialisasikan juga secepatnya. Hierarkinya, untuk pemerintah provinsi tentu berkewajiban untuk melakukan hal itu, menyediakan fasilitas itu di jalan provinsi. Untuk jalan kabupaten dan kota, maka Pemkab kota. Seperti itu. Mungkin bahannya lagi, ya tentunya hanya Pemkab kota ya. Nah, kalau jalan nasional, yaitu Pak Putu, ada Pak Putu di sini, Pak Pandu. Nah, di Medan itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota. Mungkin di Serdang ada jalan kabupaten. Nah, saya ingin kasih tahu, tadi ada sudah, kok ada di Jalan Setiabudi, gitu ya? Tadi sudah disinggung, kok ada di Jalan Setiabudi ada jalan yang sudah ada lajur sepeda. Itu kita itu, Pak. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Artinya pada tahun 2019 kita tahu bahwa tadi kita sepakat barangkali bahwa sepeda ini trennya meningkat. Nggak bisa kita pungkiri karena pandemi, Pak, COVID-19. Sehingga orang mencari jalan untuk sehat, mungkin yang paling mudah adalah bersepeda dan jalan kaki. Maka di Jalan Merdeka itu, Merdeka Walk, banyak orang naik jalan kaki dan naik sepeda. Nah, oleh karena itu ini harus diatur. Salah satunya yang menyediakan fasilitas. Yang kedua, misalnya seperti kita cermati Merdeka Walk ya, setiap hari Sabtu dan Minggu pasti, Pak,
itu ramai sekali, bahkan sepertinya kalau kita bicara protokol kesehatan gitu, itu sepertinya sudah tidak diterapkan. Artinya jaraknya itu sudah hampir-hampir mengganggu lah, tidak sesuai ketentuan lagi. Nah, mestinya ini memang saran kami itu kita harus menambah ruang untuk sepeda. Ya boleh berbeda tempat dengan Merdeka Walk sehingga terurai orang seperti mungkin pindah ke tempat lain. Ada beberapa tempat. Yang kedua mungkin di Merdeka Walk itu ya mungkin kita buat jalur yang ke utara atau ke selatan atau ke timur, jalur sehingga orang tidak berkumpul di Merdeka Walk. Jadi begitu dia datang berkumpul, lalu dia ngambil jalur untuk ke utara misalnya atau ke selatan misalnya, sehingga nanti walaupun harusnya ngumpul lagi di Merdeka Walk. Nah, mungkin kalau bisa tadi kami sudah memberikan foto tentang Jalan Setiabudi itu. Itu memang pada tahun 2019 melalui Dinas Bina Marga itu sudah meningkatkan ruas jalan itu. Jalan itu kan sudah pernah ada, sudah memang ada. Lalu strukturnya, konstruksinya ditingkatkan, tapi sudah mengakomodir ruang untuk bersepeda. Nah, ini tentunya mengindikasikan bahwa kita ke depan akan melakukan itu. Artinya bertahap, seterusnya di jalan-jalan provinsi. Jalan provinsi itu ada termasuk itu jalan provinsi, yang di Setiabudi itu adalah jalan provinsi, Pak. Kemudian ada di Marelan, kemudian nanti ada di Pinang Baris, dalam Pinang Baris. Ya, secara bertahap itu akan kita lakukan. Tapi sayangnya lagi-lagi gara-gara COVID lagi, anggaran kita terpotong sehingga kita mengutamakan bagaimana menangani COVID dulu. Nah, lalu tadi disinggung soal jalan yang berlobang barangkali. Nah, itu tadi, Pak, hierarkinya juga ada. Apakah yang dimaksudkan itu jalan provinsi? Apakah yang dimaksudkan itu jalan kota? Apakah itu yang dimaksudkan jalan kabupaten? Mari kita cermati sama-sama. Mudah-mudahan ya semua kabupaten, kota atau daerah akan merespon peraturan yang sudah Pak Pandu sediakan untuk bisa sama-sama menyediakan fasilitas untuk pesepeda. Jadi barangkali memang sesuai dengan hierarkinya, maka kalau jalan provinsi yang tadi kita anggap berlubang-lubang, ya mungkin kewajiban atau kewenangan provinsi lah untuk segera menangani hal tersebut. Demikian barangkali itu sementara, Pak. Oke, berarti udah terjawab tadi ya pertanyaannya, iya. Bang Indra. Ingin juga aku nanti nih. Ini masalah jalan provinsi, kabupaten sama kota ini banyak orang bingung. Maunya dibuat aja jalan Setiabudi garis miring jalan Pemprov. jalan provinsi. Baik. Iya, sebenarnya ada juga loh. Karena jalan itu biasanya jalan nongko dulu Mas. Ini masalah jalan ini. Aku lihat masalah jalan. Tahu? Nanti debat kandidat. Oh, itu bukan jalan kota, itu jalan provinsi. Ini bukan jalan provinsi, ini jalan negara. Jalan nenek moyang lah ini semuanya. Jadi bingung bawa. Masalah jalan aja ribut. Jadi harus ada jalan Setiabudi garis miring, iya. Pemprov gitu ya. Provinsi. Jadi kalau umpamanya pun mau nggak salah dosa. Iya. Jangan kau salahkan wali kota, itu jalan provinsi. Oh iya. Berani kau sama Pak Edi? Nggak berani juga. Ujung-ujung nggak. Aduh, pusing juga ya. Oke, ada lagi mau tanya mungkin bagaimana? Tanya nggak? Mantap kali, Bang. Saatnya Kota Medan berbenah. Kita hilangkan korupsi, banjir, jalanan berlubang. Kita bangkitkan ekonomi kerakyatan. Benahi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Kejayaan Kota Medan harus kita kembalikan. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kota Medan. Pilih nomor 2. Masa daun ubi, aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000.
7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Hampir ketabrak gua. Oli Sampeng, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia mau tunggu Auden ya. Belum siap aku bercakap. Nyamber aja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah dudon ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Nah, yang ini pas kali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini ya? Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Sederhana, berpengalaman, religius, merakyat akhir Salman, cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Warga Medan coblos nomor 1. Ini sepeda, satu lagi televisi. Orang sini gini, Pan, sewa apanya? Minjem sepeda kawan. Sepeda kawan bisa menang dia ya. Saya dapat TV deh, minjem sepeda kawan deh. Rezeki memang. Luar biasa ya. Di mana coba main sepeda dapat TV? Cuma di sini lah. Pak, lihat kemari, Pak. Kayak selebritis orang ini semua dibutuh ya kan. Agak senyum sedikit Bang, masuk TV One ini Bang. Memang kalau abang lagi mandiri ya. Ini ya masuk TV One, apa gitu ciri-cirinya TV One, udah jelas masuk kan. Tapi nggak, mana orang ini dapat sepeda tapi nggak ada pedalnya tuh. Oh iya juga. Kau tahu mana pedalnya? Dipakai abang nih ya, tuh pedal. Pakai abang nih. Disuruh beli sendiri ya kan? Iya. Disuruh beli sendiri. Gitu ya. Yes. Wah ada yang pedalnya diikat Bang. Oh diikat. Ada di bawahnya. Apa macam. Oke. Ini yang sepeda. Oh Senang kali ya. Tegak kali dadanya Pak. Tegak kali dapat sepeda ya. Jual cepat, butuh duit. Masuk oleh. Iya lah langsung. Oke, luar biasa ya. Baik, foto dulu. Ya. Aduh, foto dulu. Ini yang TV tadi. Oh, dia ngangkatnya berat kali Bang ya. Udah tenang aja Bang, aku mau backup itu. Ayo maju ke depan. Wah, satu komunitas Bang ya, satu komunitas ya. Oh enggak? Beda. Oh yes. Ini jauh-jauh di mana? Ada anak Perbongan. Oh. Ada anak Tebing. Tebing cuma ada di sini Bang, lagi ada kejadian di sana Bang. Kau biji. Kau biji. Aja. Oke, baik. Terima kasih selamat memenang ya. Oke, mungkin setelah ini Pak Pandu kita akan melakukan penyerahan sepeda ya. Parkir sepeda. Penyerahan parkir sepeda secara simbolis ya. Kita akan serahkan kepada Dirlantas, Direktorat Lalu Lintas Polda Sud ya. Langsung nanti Bapak terima ya. Nah, ada Pak Erwin yang akan terima. Terus juga Dishub Provinsi Sumatera Utara dan juga untuk komunitas sepeda ya. Kita akan serahkan untuk parkir sepedanya. Silakan kita undang Pak Erwin
untuk menerima parkir sepeda untuk Dirlantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sub. Baik, selanjutnya kita akan serahkan untuk parkir sepeda secara simbolis kepada Dishub Provinsi Sumatera Utara, yaitu oleh Pak Abdul Haris, ya, kepada Pak Abdul Haris. Baik, selanjutnya kepada Bang Ahmad Fitri, ya, kita akan serahkan untuk parkir sepeda kepada komunitas sepeda. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita undang Pak Pandu, boleh silakan duduk. Yes, kita undang untuk penyerahan plakat dan juga sertifikat kepada narasumber oleh Pak Putu Sumarjaya, Esin MSC. Kita undang Pak Putu untuk bisa menyerahkan plakat. Jadi kita nggak dapat parkir sepeda, Pak. Kita tuh nggak dapat hewan. Nah, ada Pak Putu aman kita ini. Oke, ini naik sepeda gelap apa? Oh, ini naik sepeda tadi. Aku lagi mulai itu. Cerita awal apa? Nggak kayak gini, naik sepeda cuma angkot pada Bapak izin lihat kemari Pak. Oke ya. Tapi kakak ini naik sepeda pun tetap putih dia. Oke. Baik, ini dia penyerahan plakat dan juga piagam, ya, kepada Dirlantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sub. Baik. Baik, terima kasih untuk Pak Herwin Suwondo selaku Wajir Lantas Polda Sub. Dan selanjutnya penyerahan plakat dan juga sertifikat kepada Dishub Provinsi Sumatera Utara. Silakan kepada Pak Abdul Haris Lubis MSI yang akan menerima. Nah, ini juga depan angkot tadi. Iya, ini pas kali depan Mr. X. Pas kali Pak. Depan Mr. X, ya. Ke Kita tolong yang bapak-bapak ini siaran live TV1 ya, jangan menengok kali ya. Di orang rumah jangan amburadul nanti kita. Pura-pura menengok aja. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Abdul Haris, ya, selaku Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Selanjutnya menyerahkan plakat dan juga piagam kepada komunitas sepeda kepada Bang Ahmad Fitri, ya. Ini belakang apa Bang? Angkat kelangkat. Permesta. Ini permesta. Ini ya. Sepeda di langkat ini bingung tukang tempel, Pak. Orang kena batu, dia kena kulit sawit. Iya. Oh, dibilang banget apa? Macam orang rumah ini katanya. Tapi komunitas langkat ini luar biasa karena tujuan pesepeda banyak ke sana sekarang. Kalau yang tadi beda, karena banyak sungai-sungai, pemandangan-pemandangannya bagus-bagus. Oke, baik, selanjutnya akan ada piagam untuk Pak Pandu juga, ya. Luar biasa untuk narasumber dari Pak Putu, piagam dan juga plakat. Ya. Kalau ini nggak berani komen. Kayak gitu ya. Yang lain dijilitin ya. Nah, ini nggak berani. Giliran tadi Wajir Lantas nggak berani. Ya. Tebak pilih kita. Oke, baik. Orang rumah gini semua ya. Oke, kita akan
talk show pada pagi hari ini mengenai Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2020. Nah, selanjutnya kita akan mengumumkan untuk pemenang dari kompetisi sampel ya. Ini ada pemenang sampel terbanyak yaitu 200 meter. Untuk pemenang pertama, selamat untuk terminal tipe A Tanjung Pinggir. Nah, luar biasa. Selamat ya untuk Tanjung Pinggir. Itu udah pada heboh ya. Untuk pemenang pertama. Pemenang kedua, selamat untuk terminal tipe A Tarutung. Tarutung, selamat ya. Dan pemenang ketiga, selamat untuk terminal tipe A Amplas. Wah, itu ya untuk sampel terbanyak 200 meter. Juara 1 terminal tipe A Tanjung Pinggir, juara 2 Tarutung, dan juara 3 terminal Amplas ya. Dan selanjutnya ini kita akan umumkan untuk pengumuman pemenang lomba foto Instagram dan pemenang lomba video Instagram PNKJ Sumut 2020. Ini untuk juara lomba foto Instagram. Juara ketiga itu nama Instagramnya adalah @noprijal_crew. Juara kedua, ini juara tiga ya. Juara kedua galeri foto _Manalu45. Juara pertama adalah Putra Kiki Moto. Nah, ini ya untuk pemenang lomba foto Instagram. Dan untuk lomba video Instagram PNKJ Sumut 2020 juara ketiga @ilesmana. Yes, ini videonya. Juara ketiga, juara kedua Subvisualex. Ini dia. Oh, blackout ya, mata juara kedua blackout ya. Juara pertama Anastasia. Nah, ini juara pertama untuk lomba video Instagram. Dan pastinya untuk keputusan juri adalah mutlak tidak dapat diganggu gugat. Ya, tentunya juga itu adalah untuk pemenang-pemenang dari lomba-lomba yaitu sampel dan juga lomba foto dan video Instagram. Oke, baik Bapak dan juga Ibu, tentunya untuk penghujung acara kita sudah sampai di sini ya. Jadi terima kasih banyak nih untuk Bapak dan juga Ibu. Tapi sebelum kita closing, kita nikmati dulu hiburan yang berikut ini.